sahabat MJA dimanapun Anda berada. Hari ini saya bersama salah satu leader, mentor MJA yang sangat luar biasa. Orangnya masih sangat muda dan beliau adalah salah satu mentor di pendidikan bisnis MJA ini. Nah, sekarang kami sementara ngopi, di sela ngopi ini, santai bareng ini, saya ingin ngobrol sedikit dengan beliau. Kira-kira bagaimana tips-tipsnya, ya, bagaimana caranya, bagaimana teknisnya agar membina leader, ya, agar tetap selalu semangat, berstamina itu mereka selalu stabil, Pak. Nah, bagaimana pengalamannya Bapak selama ini di dunia network, agar stamina leader kita, membangun stamina mereka tetap stabil di dalam bisnis ini, Pak. Oke, terima kasih Mas Fahri Sanjaya, salah satu leader hebat dari Sulawesi, Makassar, ya, sentralnya Makassar. Jadi memang kebetulan hari ini kan kita mengadakan basic training, ya, di Palu, dan ini memang sesi istirahat. Seperti hari ini yang kita lakukan, ini pun kan salah satu bagaimana wujud kita betul-betul mempertahankan mitra-mitra kita, ya, orang-orang di bawah kita agar selalu semangat, mereka termotivasi untuk menjalankan di sini betul-betul serius. Karena kita semua tahu bahwa untuk kita sukses, untuk kita bisa kaya, untuk kita bisa berhasil di dalam kehidupan kita, toh setiap hari kita juga bekerja untuk mencari uang, untuk mencari penghasilan. Tapi kalau tujuan kita kaya, tujuan kita sukses, itu kita membutuhkan yang namanya satu jalan. Tanpa jalan itu tidak akan bisa sukses. Orang bekerja sampai mati-matian, sampai istilahnya pinggang ini sampai pedot kerja, itu nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa sukses. Dan MJA ini adalah salah satu jalan, salah satu jembatan untuk memang kaya, untuk memang sukses. Tapi ingat, yang namanya bisnis harus diperjuangkan dengan serius. Kalau cuma main-main, ya nggak akan bisa kaya. Nanti kayanya juga main-main, kan gitu. Nah, terus yang kedua, untuk betul-betul bisa sukses, setelah kita punya jalan, kita itu butuh yang namanya pelatih, ya. Pelatih, seorang yang memandu kita. Karena kita juga semua tahu setiap orang itu ya kadang mengalami semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun. Yaitu sifat manusia. Kalau semangat terus, ya dipecat saja jadi manusia, itu namanya malaikat. Gitu. Jadi ya harus kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang enggak, itu memang harus ada. Cuma bagaimana diri kita bisa mempertahankan semangat itu, bagaimana kita harus selalu optimis, itu kan ada metode, ada caranya. Disitulah dibutuhkan yang namanya seorang mentor, seorang pelatih. Di saat kita lemes, ada yang mendorong, ada yang mengingatkan. Di saat kita nanti pas mungkin kehilangan arah, jadi ibarat kita berlayar di tengah lautan, ya, sedang ketabrak gelombang. Karena bisnis ini pastinya juga banyak kok kendala di lapangan. Waktu kita prospektif orang nggak gabung, kita punya downline 1, 2, kadang-kadang mengeluh dan sebagainya. Ini kan pasti salah satu kendala. Di saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar kita selalu semangat dan mampu menyemangati orang lain? Ya, yang jelas seorang leader itu harus bisa dicontoh. Ini yang pertama. Bisa dicontoh, karena kalau nggak bisa dicontoh, bagaimana orang-orang kita akan mengikuti kita? Jadi sebelum kita bicara, kita melakukan. Misalkan kita menyuruh dulunya untuk semangat, kita sendiri nggak semangat, ya, ini namanya gimana? Kan? Jadi sewaktu kita mengatakan kamu harus semangat, ya kita harus semangat dulu. Kamu harus presentasi, ya kita juga harus menunjukkan presentasi dong. Masa kita menyuruh-nyuruh orang untuk presentasi, kita malah tidur di rumah, ya itu nggak fair, kan gitu.
bagaimanapun juga bisa saja sih kita berpura-pura semangat di depan Durlem, tapi toh kepura-puraan itu tidak akan bisa bertahan lama dan mereka lama-lama juga akan tahu. Jadi kita harus betul-betul memberikan duplikasi, bisa dicontoh, karena bisnis ini sebenarnya simpel Mas Rahim. Jadi yang penting kita melakukan, kalaupun kita prospektif ditolak orang, emangnya kenapa? Nggak ada masalah kok. Kita nggak mengeluarkan modal yang terus bergulir, tidak. Setuju, Pak. Kita sekali modal, kita hanya tetap mengerjakan. Kalau mereka yang tidak mau dengan bisnis kita, ya nggak apa-apa. Emang kalau ditolak kenapa? Stroke kan ya nggak juga, kan? Biasa saja. Jadi waktu kita mengerjakan ditolak, ya udah, berarti itu bukan rezeki kita. Tapi ingat, kita harus belajar dari pengalaman itu. Ya. Setiap kegagalan itu, di situ pasti ada pengalaman yang sangat berharga untuk kita. Nah, yang penting kita bisa dicontoh terus melakukan. Dunia kita akan melihat kita. Oh, apelku semangat, ikut semangat. Apelku optimis, ikut optimis. Apelku presentasi, dia juga ikut presentasi. Ya. Jadi mereka melihat kita sebagai seorang aplen. Jadi mereka melihat, mereka juga akan melakukan. Jadi istilahnya ibarat kita punya anak, anak itu akan selalu melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, ini adalah teknik cara mengajarkan dan mempertahankan mereka agar selalu semangat. Pertama, diberikan contoh. Yang kedua, bagaimana kita selalu melakukan aktivitas kegiatan. Aktivitas kegiatan seperti hari ini kita melakukan basic training, pelatihan. Ini nggak sekedar untuk memotivasi, tapi ini akan menjadi satu kegiatan. Kita bisa berkumpul, bertemu di situ, kita saling asik asuh, mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin kehilangan arah, jadi teringat kembali. Jadi kehilangan impian, jadi teringat kembali. Nah, dari situ nanti banyak sekali gesekan yang membuat akhirnya kepositifan, mereka bisa semangat kembali. Rata-rata orang yang datang ke basic training ini, mereka kadang datang itu dengan lesu, tapi setelah pulang mereka semangat kembali. Betul, Pak. Nah, Betul sekali, Pak. Nah, itu bertahan nanti beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Oh iya. Nah, kita harus melakukan aktivitas yang secara rutin. Pertemuan mingguan mungkin, pembelajaran mungkin, evaluasi mungkin. Karena roh di dalam network marketing memang harus pertemuan, interaksi, sharing, ngobrol, briefing. Ya, kita harus selalu ada pertemuan. Karena apa? Kalau nggak pertemuan, saya masih ingat ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang bekerja di luar sana yang kadang-kadang gajinya cuma 2 juta, 3 juta. Itu mereka rajin untuk bertemu briefing. Kadang pagi sebelum berangkat mereka briefing, sore setelah pulang mereka juga briefing. Nah, kita yang notabene-nya adalah bisnis yang bisa menghasilkan sangat besar, kita semua tahu, semua orang juga tahu, sahabat-sahabat MGA semuanya juga tahu bahwa satu ID itu bisa menghasilkan 10 juta per hari. Berarti 300 juta satu bulan. Coba kalau 300 juta satu bulan itu, nah Anda bisa membeli Honda Jazz setiap bulan satu. Setahun Anda seperti punya rental Honda Jazz kan gitu. Nah, tapi itu tadi, kita butuh yang namanya mempertahankan semangat dengan sering bertemu tadi, sering kumpul, sering bertemu. Nah, terus yang ketiga, ya, kita harus mampu membangun komunikasi secara baik. Karena bagaimanapun juga membangun keorganisasian, membangun bisnis ini agar betul-betul besar, ini harus ada organisasi yang terstruktur dengan baik. Berikan duplikasi yang memang bisa dicontoh, sekaligus nanti ada regenerasi dari seorang leader di bawahnya, bisa menyalurkan dan sebagainya. Kita di bisnis ini nggak cukup bisa melakukan, tapi bagaimana kita juga bisa mengajarkan kepada mereka. Itulah dibangun komunikasi. Jangan sekedar kalau ketemu Durlem, ketemu network itu cuma ngomongkan bisnis terus, jangan. Oh iya. Ya, tapi kita juga ngomongkan yang lain. Tanya, mungkin diajak ngobrol tentang kondisi keluarganya seperti apa. Tanya kabarnya, saya dulu datangi. Kalau mereka punya anak kecil, ya kita semangat selalu mereka
juga dekat dengan kita, dan itu nanti insya Allah akan menghantarkan mereka-mereka, teman-teman kita, mitra-mitra kita, sahabat MCA semuanya untuk betul-betul bisa sukses, bisa berhasil di sini. Karena saya juga sangat dekat dengan owner, saya juga dekat dengan leader-leader yang lain, saya juga menjadi salah satu pendiri di support sistemnya kan. Jadi impian dari perusahaan sendiri bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak sekali orang, bagaimana menciptakan miliar-miliar dimanapun. Setiap kali ada leader yang sukses di MCA, itulah kebahagiaan kami, kan gitu. Luar biasa. Ya, jadi ternyata untuk membangun hubungan, ya, untuk membangun hubungan yang baik, ternyata tidak hanya berbicara tentang omset saja, tidak berbicara tentang ketika kita ada keluhan saja. Jadi memang ternyata Bapak Ibu semuanya, sahabat MGA dimanapun Anda berada, tips membangun hubungan yang disampaikan oleh beliau ini patut kita lakukan ketika kita membangun network di MGA ini. Jadi mungkin cukup itu saja ngobrol-ngobrol santai kita ketemu lagi, bertemu lagi dengan leader-leader besar lainnya di ngobrol santai MGA berikutnya. Salam MGA. MCA, sumber sehat, sumber uang.